Orang yang masuk ke dalam rumah itu sering mendengar suara teriakan, bisikan yang membuat bulu kuduk merinding, dan sosok bayangan hitam yang mondar-mandir di atas balkon. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang rumah hantu Madam Lalaurie. Tapi sebelum aku ngebahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh si Madam ini sehingga membuat rumah itu jadi berhantu, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian siapa sih Madam Lalaurie ini. Madam Lalaurie atau Mary Delphine McCarthy ini lahir di New Orleans pada tanggal 9 Maret 1787. Ayahnya bernama Louis Bartholomew de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane L. Arbel. Nama Lalaurie sendiri didapat dari nama belakang suaminya yang bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie, sehingga akhirnya banyak orang yang menyebutnya sebagai Madam Lalaurie. Madam Lalaurie ini merupakan sosialita kaya raya yang memiliki banyak budak. Jumlah budak yang dimilikinya dikabarkan berjumlah sampai 100 orang. Ia terkenal sebagai sosok wanita yang sangat kejam karena telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan yang sangat brutal kepada para budaknya tersebut. Itu dia profil singkat dari Madam Lalaurie. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang kekejaman apa aja yang dilakukan Madam Lalaurie ini kepada para budaknya sehingga membuat rumah itu menjadi berhantu. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi pada tahun 1831, Madam Lalaurie ini membeli rumah besar berlantai 3 di 1140 Royal Street di French Quarter, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Di wilayah tersebut sudah menjadi tradisi bahwa wanita yang kaya biasanya memiliki banyak budak. Nah, begitupun dengan Madam Lalaurie ini. Jadi awalnya Madam Lalaurie ini dikenal oleh masyarakat sebagai wanita yang sangat baik dan sangat perhatian kepada para budaknya, guys. Tapi siapa sangka ternyata kebenarannya justru berbanding terbalik. Madam Lalaurie ini justru menyiksa dan membunuh para budaknya dengan sangat brutal. Seperti menggaruk tubuh para budak itu dengan menggunakan besi, memasung mereka, tidak memberi makan mereka selama mereka tinggal di sana, mencambuk mereka hanya karena masalah yang sepele, mengunci para budak tersebut dengan menggunakan kerah besi, sehingga ketika mereka menarik kepalanya, mereka tidak akan bisa bernafas dan meninggal. Kekejaman Madam Lalaurie ini terungkap ketika terjadi kebakaran besar di rumah tersebut pada tahun 1834. Pada saat itu, Madam Lalaurie ini mengikat kokinya yang berusia 70 tahun dengan menggunakan besi di kompor yang ada di dapurnya. Karena tidak tahan dengan perlakuan keji yang dilakukan oleh si Madam ini, akhirnya koki tersebut memutuskan untuk membakar dirinya dan juga dapurnya, dengan harapan agar kejahatan yang dilakukan oleh si Madam ini terekspos ke publik. Lalu kebakaran besar pun terjadi. Warga sekitar kemudian berdatangan menuju ke rumah Madam Lalaurie dengan tujuan untuk menyelamatkan para budak yang ada di dalam rumah tersebut. Tapi ternyata ketika para warga tersebut memasuki rumah Madam Lalaurie itu, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan bahwa budak-budak tersebut sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Salah satunya ada seorang wanita yang mulutnya berisi kotoran hewan dan kemudian bibirnya dijahit, guys. Ada juga budak yang mengalami banyak sekali patah tulang, tetapi tulang-tulang tersebut kemudian menyambung kembali dengan sendirinya tanpa adanya perawatan medis yang diberikan oleh si Madam ini. Selain itu ada juga budak lain yang ditemukan oleh para warga ini, yaitu 2 orang wanita muda yang masih hidup pada saat itu, tapi salah satu dari mereka sudah tidak memiliki tangan dan kaki alias diamputasi oleh si Madam ini, dan 1 orang wanita lainnya tulangnya itu mengelintir karena dipaksa dimasukkan ke dalam kandang anjing yang ukurannya sangat kecil. Nggak manusiawi banget ya sih orang dimasukin ke dalam kandang anjing. Kalian pikir aja, kandang anjing segede apa? Kalau anjingnya gede, oke lah, mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau misalkan kandang anjing itu kecil, ya gimana mau bisa masuk? Jadi orang itu dipaksa masuk, tulangnya dipatahin gitu aja, nggak dirawat. Ya udah, yang penting masuk. Bukan cuma itu aja. Ada juga budak yang kondisinya lebih mengerikan daripada itu. Yaitu mereka menemukan seorang wanita yang tangannya telah diamputasi,
kemudian kulitnya dikuliti dalam pola melingkar, sehingga membuatnya terlihat seperti ulat. Gak kebayang. Gak berhenti di situ aja. Mereka menemukan seorang wanita yang tangannya berbentuk seperti kepiting. Logikanya, kepiting itu tangannya banyak, dan perempuan itu tangannya banyak. Jadi, tangannya siapa itu? Otomatis tangan orang lain yang ditempelin ke badan dia, kemudian dijahit dan dibentuk seperti kepiting. Jadi seluruh badan dia itu bentuknya kayak kepiting, tangannya banyak gitu. Bisa kegambar gak sih? Ngeri banget, bisa-bisanya si madam ini buat eksperimen semengerikan itu kepada manusia. Selain itu ada juga wanita yang terbungkus usus manusia. Jadi wanita itu dalam keadaan dibelit usus manusia. Aku nggak ngerti itu ususnya siapa, entah usus dia atau usus orang lain, aku kurang paham, tapi yang pasti itu di luar nalar. Masih di rumah itu, di tempat lainnya juga ditemukan banyak sekali tulang tengkorak kepala manusia yang dalam keadaan berlubang di tengah-tengahnya. Jadi di sininya berlubang, yang kemungkinan dilubangi dengan menggunakan bor. Kepala orang dibor, coba kalian pikirin. Ngeri banget. Bahkan warga ini juga menemukan satu mayat yang masih utuh. Kepalanya juga sama nih, dilubangin. Dan di situ muncul belatung-belatung. Budak-budak yang sudah disiksa, dipukuli, dan dicambuki berkali-kali ini kemudian masukkan ke dalam loteng yang penuh dengan mayat yang sudah membusuk, bahkan sudah tidak utuh lagi, lalu mereka dirantai dan digantung hingga mati tanpa diberikan makanan apapun, tanpa ditengok sedikit pun. Jadi si madam ini cuma ngegantungin orang hidup sampai mereka meninggal. Emang biadab, ini orang biadab banget. Selain menemukan para budak dalam kondisi yang sangat mengenaskan itu, para warga juga menemukan banyak sekali alat penyiksaan seperti belenggu dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta kerah besi yang berisi paku yang menancap ke dalamnya. Jadi kalau dipakai ke orang, otomatis lehernya itu bakal ketancap paku, guys. Gila ya, bisa-bisanya ada alat kayak gitu. Tapi guys, walaupun si Madame Lalaurie ini sudah melakukan banyak sekali penyiksaan dan juga pembunuhan yang sangat brutal yang dilakukan kepada para budaknya ini, Madame Lalaurie ini nggak dihukum sama sekali, guys. Bisa-bisanya, aku nggak ngerti saat itu hukuman di sana seperti apa, tapi bisa-bisanya orang yang udah ngebunuh orang dengan menggunakan eksperimen-eksperimen yang sangat mengerikan seperti itu nggak dihukum sama sekali. Kan gimana ya? Kalian yang denger juga pasti, kok bisa, kenapa gitu? Kok nggak dihukum aja? Harusnya dihukum berat dong gitu. Kenapa nggak dihukum? Apa karena dia dulu bangsawan atau gimana? Aku nggak ngerti, cuma itu sih yang bikin aku kesel. Oh ya guys, katanya Madame Lalaurie ini kabur ke Alabama sebelum dia tinggal di Paris untuk menikmati masa tuanya. Hingga pada akhir tahun 1930-an, ditemukan batu nisan dengan tulisan Madame Lalaurie, Mary Delphin McCarthy, di pemakaman Saint Louis, New Orleans. Jadi si madam ini hidup sampai tua tanpa mendapatkan hukuman sama sekali, walaupun dia telah melakukan banyak sekali kejahatan. Karena telah terjadi kisah kelam penyiksaan dan pembantaian kepada para budaknya ini, seperti yang aku jelasin tadi, nggak aneh dong kalau rumah ini jadi rumah berhantu. Katanya nih, sampai hari ini, orang yang masuk ke dalam rumah itu sering mendengar suara teriakan, bisikan yang membuat bulu kuduk merinding, dan sosok bayangan hitam yang mondar-mandir di atas balkon. Sedangkan berdasarkan kesaksian dari orang yang pernah tinggal di rumah itu, mereka sering melihat penampakan budak yang tidak menggunakan pakaian, dalam kondisi dirantai oleh besi dengan tubuh yang tidak utuh, suka mengejar orang-orang yang masuk ke dalam rumah tersebut atau meninggali rumah tersebut. Selain itu, di loteng ruang penyiksaan rumah tersebut, sering terdengar suara orang merintih kesakitan. Ada juga yang mendengar jejak kaki orang berjalan, tapi ketika ditengok, nggak ada orang sama sekali di belakangnya.
bukan cuma kisah hantu aja yang terjadi di rumah itu. Pada tahun 1894, setelah rumah itu direnovasi pasca kebakaran, rumah itu dijadikan sebagai apartemen dan kemudian disewakan kepada orang yang ingin menyewa rumah tersebut. Nah, penyewa di rumah Madame Lalaurie ini dibunuh dengan sadis di dalam kamarnya. Setelah diselidiki, polisi bilang bahwa dia adalah korban perampokan. Tapi aneh guys, saat itu nggak ada barang si korban ini yang hilang sama sekali. Jadi kok bisa polisi nyimpulin kalau dia korban perampokan, padahal barangnya masih ada, masih utuh, nggak ada yang hilang. Kan gak masuk akal. Akhirnya karena banyak keganjilan, polisi memutuskan untuk mewawancarai tetangga dari korban yang salah satunya merupakan teman dekatnya. Nah, menurut kesaksian dari teman dekatnya ini, sebelum meninggal, dia bercerita kalau dia sedang mengalami masalah di dalam rumah tersebut. Katanya, dia sedang dihantui. Bahkan, si korban ini sempat bercerita kepada temannya ini bahwa hantu yang ada di rumah tersebut tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sebelum dia mati. Akhirnya kejadian, dia meninggal, dibunuh, entah dibunuh sama siapa aku nggak tahu. Apakah korban ini memang benar-benar dirampok dan kemudian dibunuh, atau dia dibunuh oleh sesuatu yang tak kasat mata yang tidak kita mengerti? Komen di bawah. Kisah seram yang terjadi di rumah itu tidak berhenti sampai di situ saja guys. Pada pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ke-19, rumah itu juga sempat dijadikan sebagai sekolah dasar khusus perempuan. Saat itu terjadi banyak sekali gangguan fisik kepada para siswa yang sekolah di sana. Salah satunya yaitu tangan siswa yang sering tergores dan memar tanpa sebab yang jelas. Itu bukan terjadi kepada satu siswa aja guys, tapi katanya banyak terjadi pada siswa yang lainnya juga dengan kasus yang sama. Jadi tangannya itu tergores dan juga memar, tapi nggak tahu sebabnya apa. Akhirnya mereka lapor kepada guru mereka, dan gurunya bertanya, siapa yang melakukan itu? Para siswa ini serempak menjawab, wanita itu. Menurut kalian siapa? Apa arwahnya Madame Lalaurie? Atau hantu yang disiksa di situ? Menurut kalian siapa? Coba komen di bawah ini. Kisah lainnya juga terjadi kepada seorang pemandu tur ketika dia memandu tur di malam hari di rumah tersebut. Saat dia sedang berdiri di pintu depan, tiba-tiba dia merasakan tasnya ditarik dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Di belakangnya nggak ada siapa-siapa, kecuali anggota turnya yang ada di depan dia sedang berdiskusi tentang rumah tersebut. Dia anggap itu barangkali orang iseng atau gimana. Jadi dia melanjutkan diskusi dengan para anggotanya. Kemudian hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Tiba-tiba tasnya ditarik lebih kencang lagi ke arah belakang. Sontak dia kaget. Kemudian dia langsung menengok ke belakang dan kosong. Nggak ada siapapun di belakangnya. Konon katanya sampai sekarang rumah itu masih berhantu. Nah, itu dia kisah-kisah kelam yang terjadi di rumah Madame Lalaurie. Sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga bisa memberikan kalian informasi dan wawasan agar kalian bisa lebih berhati-hati ketika kalian ingin membeli sebuah rumah. Kalian harus mencari tahu dulu nih siapa pemilik sebelumnya dan bekas apa sih rumah itu, karena takutnya kayak rumah Madame Lalaurie ini ketika kalian tinggal di rumah berhantu kan serem ya guys. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info kalau ada update video terbaru di channel aku. Bye!